Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kefar Bapak Suprapto dengan NIM A11 2024 16051. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya load balancer dan proxy menggunakan Ubuntu. Nah, sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan sedikit apa itu load balancer. Jadi load balancer adalah pengatur lalu lintas jaringan yang mendistribusikan permintaan atau traffic ke beberapa server secara merata agar tidak ada satu server pun yang kelebihan beban atau overload. Nah, jadi ibaratnya load balancer ini adalah server yang menyediakan jaringan atau server untuk dibagikan kepada user atau kliennya. Nah, oke, kita langsung mulai saja. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua virtual mesin. Yang pertama adalah untuk klien dan yang satunya lagi adalah sebagai load balancer. Nah, kita membutuhkan satu virtual mesin lagi sebagai klien. Nah, kita bisa clone saja. Kita bisa namakan Ubuntu 2 full clone. Nah, di sini untuk MAC address-nya kita ganti ke generate new MAC address. Nah, kalau sudah kita finish. Nah, untuk setiap IP dari masing-masing VM saya sudah mencantumkannya di sini. Jadi untuk hub proxy atau load balancer saya menggunakan IP address 192.168.60.50. Nah, untuk server 1 atau Ubuntu Min-V ini saya menggunakan IP 192.168.60.51, dan di server 2 yang saya sedang copy ini menggunakan 192.168.60.52. Nah, kita jalankan saja semuanya. Untuk jaringannya kita menggunakan, kalau klien kita menggunakan host only saja. Nah, kita lihat sini saya hanya menggunakan host only. Itu juga dengan yang Ubuntu 2 ini. Nah, tetapi kalau untuk yang load balancer di sini saya menggunakan dua adapter jaringan, yaitu menggunakan host only dan NAT. Kenapa kita menggunakan NAT? Karena nanti kita akan menginstal hub proxy yang mana itu membutuhkan internet. Oke, jadi kita bisa mulai saja. Kita tunggu. Nah, di sini saya sudah memasuki virtual mesinnya. Nah, sekarang kita bisa buka terminal untuk mengecek IP address satu persatu. Bisa ketikkan saja ifconfig juga. Sini kita lihat, ini kita menggunakan 192.168.60.50. Nah, sedangkan di sini kita belum terlihat karena kita belum menyeting dari IP address-nya tadi. Nah, untuk yang Ubuntu yang pertama kita coba cek. Nah, di sini sebagai server 1 kita menggunakan 192.168.60.51. Nah, sekarang kita akan mengonfigurasikan IP address yang kedua ini dengan cara sudo nano. Kita masuk ke konfigurasi jaringannya, yaitu etc network 01 network yang kita masukkan password. Nah, sini tadi karena kita Ubuntu 2 ini di copy dari Ubuntu yang pertama ini, nanti di sini terlihat sama ya 6051, maka kita harus mengubahnya menjadi misalnya 52.
seperti ini. Nah, kalau udah kita Ctrl O lalu enter dan Ctrl X. Kalau sudah kita mengapply konfigurasi jaringannya dengan cara sudo netplan apply. Kalau sudah berhasil, kita cek lagi dengan cara if config. Nah, di sini sudah berubah ya, dari yang tadinya 51 menjadi 52. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita akan membuat file indeks PHP sederhana. Nah, ini fungsinya untuk ditampilkan ketika kita menjalankan hproxy dan klien servernya. Nah, caranya bagaimana? Kita membuat file indeks PHP dengan cara sudo nano var www.ml. Oh, salah. Maaf, maksudnya index.php. Nah, di sini saya sudah membuat sintaks sederhana, yaitu untuk perulangan PHP. Nah, kita bisa mengikuti ini. Oh ya, kalau teman-teman mau menambahkan sintaks HTML sederhana seperti menampilkan nama juga bisa, seperti ini HTML lalu H1. Misalnya di sini saya akan menambahkan diri saya sendiri, yaitu Kevari server 2, karena ini kan Ubuntu yang kedua, jadi kita menamainya server 2. Nah, H1. Lalu kita bisa menambahkan file PHP ini, kita kopikan saja. Nah, kalau sudah kita pencet Ctrl O lalu enter dan Ctrl X. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk server yang pertama ini. Kita cek dulu directory foldernya, cara ls var www.ml. Kita akan menampilkan Kevari server yang pertama.
setelah kita Ctrl O saja keluar. Kalau kita akan melakukan hal yang sama untuk load balancer, tapi kita tidak perlu menambahkan file HTML seperti tadi, kita langsung saja menambahkan ini. Nah, kita cek dulu direktorinya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat ya. Jadi kita langsung saja keluar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan hproxy melalui load balancer. Di sini saya menggunakan CMD saja agar lebih cepat. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan setup hproxy load balancer di Ubuntu. Jadi kita tinggal ikutin saja langkah-langkahnya dari sini. Nah, tapi kita masuk ke server Ubuntu-nya dulu. Kita ketikkan sudo su. Nah, kalau sudah masuk kita tinggal ikutin saja tutorialnya dari sini. Nah, kita kopikan saja. Di sini kita akan menginstal hproxy terlebih dahulu. Kita klik enter. Nah, di sini kita sudah selesai. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya, yaitu dengan update. Kita tunggu saja. Kita ke langkah selanjutnya. Kalau sudah, kita kopikan lagi. Nah, di sini kita akan mengedit konfigurasi hproxy-nya. Namun saya biasanya menggunakan editor Nano, jadi saya akan mengganti saja dari V ke Nano. Nah, di sini kita akan mengkopikan hproxy listener yang di sini. Kita copy. Nah, kita taruh di bawahnya. Nah, untuk yang sini kita ganti sebagai IP dari hproxy kita, yaitu 6050 dengan portnya 80. Nah, lalu kita juga ganti nama backendnya menjadi nodes, karena kita akan menggunakan backend nodes seperti ini. Nah, kita tinggal salin saja karena kita menggunakan dua server. Kita salin sampai 2 server saja. Oke. Kita kopikan. Nah, di sini kalian ganti name-nya menjadi ganti IP-nya menjadi sesuai server yang kalian punya. Itu 60,2 dan 6051. Nah, untuk servernya kita juga ganti nama menjadi server 1.
Saya di sini ganti saja. Untuk yang ini kita juga ganti menjadi server 2. Oke ya, sini kita buka titik. Nah, kalau sudah kita simpan, Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Oke, sudah. Untuk instance listen stats kita bisa lewati saja. Nah, kita langsung ke restart proxy lewat sini. Kita kopikan. Nah, berhasil. Kita kopikan juga. Nah, setelah itu kita coba tes. Nah, kalau kita ketikkan IP address dari proxy kita itu 192.168.60.50, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita menampilkan server 1 dan server 2. Nah, di sini ada tampilan server 2 yaitu dengan IP 192.168.60.52, dan kalau kita refresh maka dia akan berganti ke server 1 yaitu 192.168.60.51. Nah, kita juga akan ngecek satu persatu IP dari server tadi. 60.51 yang kedua juga. Nah, maka seperti ini tampilannya. Nah, kalau di refresh dia itu akan diam saja karena dia bukan sebagai load balancer ya, tetapi sebagai client. Nah, oke, seperti itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan mengerjakan failover. Jadi untuk failover itu sebenarnya konsepnya seperti ketika ada satu jaringan yang bermasalah, maka server pusat akan berpindah ke server yang lainnya. Jadi si user ini tidak terdampak masalahnya. Oke, saya langsung contohkan saja. Di sini saya menggunakan server client 1 dan client 2. Nah, kita akan mengganti atau mematikan salah satu dari server ini. Misalnya saya akan mematikan server yang kedua ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu kita bisa menggunakan sudo systemctl status apache 2. Nah, kita di sini akan melihat status dari apache 2 atau servernya. Nah, di sini masih aktif atau berjalan dan enable. Nah, sekarang saya akan mematikannya dengan cara sudo systemctl disable apache 2. Nah, ini akan mematikan apache 2. Lalu setelah itu kita tuliskan sudo systemctl stop apache 2 agar apache 2 nya benar-benar mati. Nah, sekarang kita lihat statusnya. Nah, di sini sudah disable ya teman-teman, dan juga inactive. Nah, kita coba kalau dijalankan itu akan seperti ini. Kita ketik yang name file load balancernya, kan seperti ini. Dia akan terus berjalan di server 1 karena yang server 2 sudah mati, jadi dia beralih ke hanya server 1. Seperti itu. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.